God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat, dan Dia membuat segala sesuatu indah pada saatnya masing-masing. Kadang-kadang kita mungkin menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, dan setiap orang memang pasti pernah menghadapi masalah atau kesulitan. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya itu yang penting. Karena sampai kita bisa lahir di dunia ini, itu sebenarnya ada satu karakter pemenang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada satu lagu yang bisa kita nyanyikan waktu kita menghadapi kesulitan, karena lagu ini mengingatkan kita untuk mempercayai janjinya setiap saat. Dan janjinya akan selalu muncul, yang akan seperti fajar yang tidak pernah terlambat. Oke, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini ya. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 8 adalah sebagian dari janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Sebenarnya dari ayat 1 ya, bahkan seluruh pasal ini banyak sekali hal praktis yang bisa kita pelajari dan kita praktekkan. Tapi kali ini kita akan lihat keempat ayat ini ya. Amsal 3 ayat 5, 6, 7 dan 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kenapa dikatakan dengan segenap hati? Karena seringkali yang terjadi adalah konflik dalam pikiran kita antara mau percaya dan tidak. Jadi kita cuma setengah hati, dan ketika kita tidak sepenuh hati, maka seringkali janji Tuhan itu tidak terrealisasi, atau kalaupun terrealisasi biasanya tidak maksimal, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Sebagai contoh, kalau kita baca di Lukas 5 ya, saya ceritakan saja ceritanya itu. Lukas 5 itu adalah cerita ketika Tuhan Yesus meminjam perahu Simon. Waktu itu Simon dan teman-temannya baru semalaman cari ikan, dan sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Lalu mereka ke tepi pantai dan mereka membasuh jalannya. Ada seorang hamba Tuhan yang bagikan kalau nelayan membasuh jala tuh artinya nggak ada hasil tangkapannya. Jadi mereka ya beres-beres saja begitu. Dan saat itulah Yesus lewat, dan Yesus naik ke perahu Simon, dan dia pinjam perahu Simon itu, dan dia berkata, tolakkan sedikit jauh dari pantai. Lalu ia mulai menggunakan perahu itu untuk mengajar orang banyak. Dan sementara dia mengajar, Simon pasti ada di situ, dan Simon mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus itu. Lalu selesai itu, Yesus berkata kepada Simon, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Lalu jawaban Simon ini menarik sekali ya. Dia bilang begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya juga, maka aku akan menebarkan jala juga.
Lalu ketika mereka melakukannya, maka Alkitab berkata mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada perahu-perahu lain, ya. Lalu mereka datang, perahu-perahu lain datang untuk membantu Simon menangkap ikan tersebut. Dan dikatakan ada 2 perahu ya penuh ikan sampai hampir tenggelam. Dan Simon kaget sekali. Waktu sampai di pantai, dia tersungkur di hadapan Tuhan dan dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa ya. Karena mereka takjub sekali. Semalaman kerja keras tidak ada hasilnya. Tapi setelah mendengar perintah Tuhan dan mereka lakukan, hasilnya mencengkangan, sangat mencengkangan ya. Jalanya mulai koyak, saya pikir itu bisa dibeli yang baru ya, karena ikannya begitu banyak, barangkali belum pernah mereka mendapatkan sebanyak itu. Tapi coba perhatikan, kenapa jalanya mulai koyak? Kalau kita baca dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggris ya, dalam terjemahan King James misalnya, dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Simon untuk menebarkan jala-jala. Jadi tidak hanya satu jala, tapi banyak jala. Tapi Simon berkata begini, Guru, kami sudah sepanjang malam kerja keras dan gak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang mengatakannya, dan aku sudah dengar engkau mengajar banyak orang, dan aku merasakan engkau ini guru yang luar biasa, ada sesuatu yang beda dalam hatiku ketika engkau berbicara. Aku mau melakukannya walaupun otakku bilang tidak mungkin. Walaupun pengalamanku selama ini sebagai nelayan mengatakan tidak mungkin. Kalau semalaman kerja keras gak ada hasilnya, apalagi pagi menjelang siang cari ikan, pasti gak ada hasilnya. Jadi sebenarnya terjadi peperangan dalam pikiran Simon, antara mau percaya dan antara logikanya bilang tidak mungkin. Lalu dia bilang, oke Tuhan, karena engkau yang menyuruh, maka aku akan menebarkan jala juga. Jadi disuruhnya banyak jala, tapi yang ditebarkan cuma 1 jala ya. Itu sebabnya ketika mereka menangkap sejumlah besar ikan, jala mereka mulai koyak ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan tidak dengan segenap hati, bisa jadi apa yang Tuhan janjikan itu tidak terwujud, tidak terjadi. Atau terwujud tapi ada hal-hal yang sebenarnya kita gak perlu alami itu, termasuk jala yang koyak itu. Kalau kita belajar nurut, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita belajar percaya dengan segenap hati, maka kita gak perlu mengalami hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang sebenarnya gak perlu kita lalui itu. Jadi perlu belajar percaya dengan segenap hati. Kalau kita lihat konteks perjanjian baru, ya, sebagian hamba Tuhan percaya yang dibilang hati itu adalah roh dan jiwa. Ya. Tidak cukup waktunya untuk menggali ayat-ayat yang mengatakan demikian, tapi hamba-hamba Tuhan yang banyak menggali firman Tuhan, mereka mengatakan bahwa hati manusia itu setidaknya terdiri dari roh dan jiwa. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, maka Alkitab berkata roh kita menjadi ciptaan baru. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, ya, roh kita menjadi roh yang baru. Roh yang baru ini adalah roh yang penurut, yang mau nurut Tuhan senantiasa. Ada Roh Kudus, ada roh kita. Tapi roh yang sudah lahir baru ini nurut sama Roh Kudus. Bahkan di surat Yohanes dikatakan tidak bisa berbuat dosa. Roh yang sudah lahir baru ini yang bisa menyembah Tuhan. Seorang penyanyi walaupun dia bisa menjiwai dengan baik, walaupun skillnya bagus, tapi kalau dia belum lahir baru, belum terima Tuhan Yesus, maka dia tidak bisa menyembah Tuhan. Karena Yohanes 4 berkata Allah itu roh. Barang siapa yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, ada 2 hal dikatakan di sana. Jadi kalau kita sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, maka roh yang sudah lahir baru inilah yang bisa menyembah Tuhan. Dan kita layak, bukan karena kita tidak pernah berbuat dosa, tapi karena kita sudah terima Tuhan Yesus. Roh kita ini ciptaan baru, dan roh inilah yang bisa menyembah Tuhan. Tapi dalam hati ada roh, ya, ada juga jiwa. Di dalam jiwa ini ada pikiran, kehendak, ada emosi.
Nah, 3 hal ini, kehendak, emosi ya dan pikiran, kalau kita tidak izinkan Tuhan mengubahnya lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka pikiran kita bisa tidak sejalan dengan firman Tuhan. Pikiran kita terbiasa menghitung antara untung dan rugi, baik dan jahat, cuma sampai di situ. Emosi kita juga sangat labil, mungkin kita pemarah atau kita cenderung pesimis, atau kita cenderung berpikir negatif ya, atau cenderung sukar mengampuni orang. Lewat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lewat kita belajar untuk menundukkan jiwa kita ini pada firman Tuhan, maka jiwa kita ini mulai diperbarui ya. Ada istilahnya sanctification ya, mengalami pembaruan. Lalu pikiran kita, kehendak juga begitu ya. Ada orang-orang yang punya tekad yang kuat, kehendak yang kuat. Dan dalam pengembangan diri, self development, sebenarnya yang dibangun itu adalah jiwa ini. Tekad yang kuat, emosi yang belajar ditata dengan baik, dan pikiran yang juga diatur supaya bisa berpikir positif ya, positive thinking. Tapi kalau hanya sampai di level jiwa, mungkin di pandangan orang kita ini menjadi orang yang baik, berhasil, sukses, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembah Dia kalau roh kita belum lahir baru. Kalau roh kita sudah lahir baru, lalu kita izinkan jiwa kita diperbarui, maka akhirnya jiwa kita ini, pikiran, kehendak, emosi bisa sejalan dengan Tuhan dan sejalan dengan roh kita. Jadi ketika dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, roh kita pasti nurut sama Tuhan. Tinggal pikiran, kehendak, dan emosi ini yang mulai diajar untuk sepakat dengan roh kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan hal ini, apalagi yang namanya pikiran ya, kita harus belajar. Pikiran itu kan sesuatu yang diolah di otak kita berdasarkan input yang masuk, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita kecap ya, atau apa yang kita cium ya. Itu panca indera. Dari situ masuk informasi. Sesuatu itu ada karena bisa kita lihat, atau kita dengar, atau kita cium, atau kita raba, atau kita kecap ya. Tapi kalau 5 indera ini tidak bisa mendeteksinya, maka pikiran kita bilang tidak ada. Saya nggak lihat, berarti nggak ada. Firman Tuhan berkata ada malaikat yang menjaga kita di sekitar kita, tapi mata kita nggak lihat. Telinga kita juga tidak mendengarnya. Kecuali 1-2 kali Tuhan buka mata kita bisa melihat malaikat tersebut atau kita mendengar suaranya. Tapi kalau kita nggak lihat, kita nggak dengar, maka indera kita bilang nggak ada. Mungkin kita tidak mencium sesuatu. Dalam kebaktian tertentu, kadang-kadang ketika penyembahan ada orang yang mencium wangi mawar Sharon ya, ketika penyembahan yang begitu indah sekali. Tapi kadang-kadang itu tidak terjadi. Nah, kalau kita nggak lihat, kita nggak dengar, kita nggak cium, kita nggak rasa, kita nggak kecap, lalu Alkitab bilang ada malaikat di sekeliling kita. Nah, itu keputusan kita untuk percaya. Waktu kita putuskan untuk percaya, walaupun panca indera kita bilang tidak ada, kita belajar menundukkan pikiran kita seperti yang apa Tuhan katakan. Nah, kalau kita bisa lakukan itu ya, tentu itu butuh waktu, step by step ya. Akhirnya kita terbiasa untuk lebih percaya apa kata firman Tuhan dibanding apa kata dokter, dibanding apa kata ahli ekonomi, dibanding apa kata siapapun. Seringkali kalau kita mendoakan orang sakit sebagai contoh ya, kita berdoa dalam nama Yesus ya, kami perintahkan penyakit ini nyah gitu. Lalu kita dengar tanda-tanda membaik, oh puji Tuhan, wah Tuhan bekerja, haleluya. Dan kemudian halnya makin membaik dan akhirnya kita lihat haleluya, orang ini sembuh karena kita sudah doakan.
Tapi kadang-kadang yang terjadi waktu kita doakan, tanda-tandanya tidak membaik, malah makin jelek. Pada saat itulah sebenarnya kita sedang diuji, mau percaya firman Tuhan atau percaya apa yang kita lihat dengan mata kita atau yang kita dengar dengan telinga kita. Itu memang jujur ya, sulit ya. Tapi kalau kita terbiasa untuk percaya kepada Tuhan, maka akhirnya kita belajar menundukkan pikiran kita ini pada apa kata firman Tuhan. Yakobus berkata begini, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati itu hati yang terbelah, terpecah antara roh yang percaya pada Tuhan dan jiwa yang dipengaruhi oleh apa yang selama ini kita percayai. Logika, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi ketika kita belajar percaya, sebentar kita percaya pada Tuhan, di lain sisi belakangan kita ragu. Dan kalau itu terjadi, Alkitab berkata, orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita perlu belajar untuk memutuskan percaya kepada Tuhan. Jadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa tuh pengertian sendiri? Itu pola pikir yang selama ini sudah kita punya. Sejak kita kecil kita diajar untuk percaya pada hal-hal tertentu. Kita diajar matematika, 2 tambah 5 itu 7 ya, 5 tambah 3 itu 8 dan seterusnya. Dan itu memang baik dan itu perlu. Itu pengertian kita. Tapi waktu kita mulai belajar firman Tuhan, ada hal-hal yang di luar pengertian kita tersebut. Sebagai contoh, 5 roti ditambah 2 ikan, maka hasilnya 5.000 orang kenyang. Laki-laki plus wanita plus anak-anak, dan ada sisanya 12 bakul penuh. Itu melampaui pengertian yang kita alami. Saya pernah baca seorang hamba Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam hal pelayanan mujizat kesembuhan. Dan dia cerita ya, anaknya dari sejak kecil sudah diajar percaya pada Tuhan. Dan satu ketika anaknya ini mengalami sakit ya. Bapaknya sedang pelayanan di luar kota. Lalu bapaknya ditelepon sama ibunya anak ini yang sedang sakit. Lalu bapaknya doain anaknya lewat telepon. Dan dia bilang gini kepada anaknya, engkau sudah sembuh di dalam nama Yesus karena aku sudah berdoa dan janji Tuhan, kesembuhan adalah hak orang percaya. Lalu anak itu amin. Terus dia main saja dengan penuh sukacita. Karena dia berpikir, karena Daddy sudah berdoa buat saya dan saya percaya itu pasti terjadi. Dari kecil dia dididik seperti itu. Jadi ketika dia tahu bahwa ayahnya, bapaknya sudah berdoa untuk dia terima itu sebagai suatu kebenaran. Dan akhirnya memang anak itu sembuh. Karena dari kecil dia diajar seperti itu. Jadi kita perlu sekali melatih pengertian kita ini. Ya, logika berpikir kita ini tetap kita tentu memperhitungkan hal-hal yang ada di dunia ini, tapi kita belajar mengizinkan pengertian kita dilengkapi, disempurnakan dengan apa yang Tuhan janjikan. Lalu ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui artinya begini, apakah kita hanya mengakui Tuhan hanya untuk soal-soal rohani? Pada waktu hari Minggu, pada waktu pelayanan, kita percaya dia ada dalam setiap tindakan kita. Apakah kita mengakui dia juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan di gereja atau di luar gereja, dalam bisnis kita, dalam hubungan keluarga kita, dalam masalah-masalah yang lain? Apakah kita mengakui bahwa dia juga ada di situ? Kalau kita mau jalan-jalan misalnya, mau liburan, apakah kita mengakui dia juga, sehingga kita perlu berdoa, tanya dia, melibatkan dia, bahkan untuk soal liburan, bahkan untuk soal makanan, minuman. Apakah kita mengakui bahwa dia juga peduli dalam hidup kita, dan kalau kita nurut sama dia, dia akan beri yang terbaik, termasuk makanan dan minuman buat kita. Tidak hanya baik tapi juga lezat. Ada ayatnya di Perjanjian Lama,
dengarkanlah aku, maka kamu akan menikmati yang baik dan sajian yang paling lezat. Kalau kita dengar dia akan bawa kita menikmati makanan minuman yang baik, yang sehat, dan yang kita juga sukai, yang lezat. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, ini ada hamba Tuhan yang menerjemahkan sebagai jangan kuminter, jangan sok pinter, jangan sok pandai. Ya, sebaliknya respect, ya, respect the Lord. Hormati Tuhan, akui dia, sembah dia, takutlah akan dia, dan jauhilah kejahatan. Jadi ketika kita tidak menganggap diri kita sendiri bijak, kita mengakui Tuhan, Engkau yang tahu segala-galanya. Engkau dokter di atas segala dokter, dan aku mau percaya kepadamu. Lalu ketika kita putuskan untuk respect dia, hormati dia, dalam terjemahan Inggris itu juga ada kata menyembah dia, kita menjauhi kejahatan. Lalu ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Menarik sekali bahwa kalau kita lakukan ayat-ayat di atas ini, salah satu janji Tuhan itu yang menyembuhkan tubuhmu ternyata. Ya, tentu nggak salah kita minum obat, tapi seringkali juga kan kita tahu bahwa obat tidak selalu menyembuhkan, bahkan kadang-kadang menimbulkan penyakit baru. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan, firman Tuhan menjanjikan ternyata itulah yang menyembuhkan tubuh kita dan membuat tulang-tulang kita segar. Coba renungkan 4 ayat ini, senantiasa belajar percaya kepada Dia dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Belajar akui Tuhan dalam setiap laku kita, dan Dia berjanji akan meluruskan jalan kita. Coba belajar jangan menganggap diri kita sendiri bijak, tapi takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, dan janji Tuhan itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami baca pada hari ini. Kami mau belajar percaya kepadamu dengan segenap hatimu dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mau mengakui Engkau dalam setiap laku kami, setiap bagian kehidupan kami, dan janjimu Engkau akan meluruskan jalan kami. Kami juga tidak mau menganggap diri kami sendiri bijak, tapi kami takut akan Engkau, dan kami mau menjauhi kejahatan. Dan janjimu itulah yang akan menyembuhkan tubuh kami dan menyegarkan tulang-tulang kami. Haleluya, haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. God is good all the time, and He makes all things beautiful in its time. Kami akui kebenaran ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.